Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke anak-anak, mengulas pelajaran yang sebelumnya yaitu tentang apa ya? Masih ingat belum? Oke, yaitu tentang gagasan pokok. Masih ingat gagasan pokok apa? Iya, gagasan pokok itu ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, pelajaran yang kemarin tentang apa? Perhatikan, tuing tentang sumber bunyi. Sumber bunyi itu apa? Benda-benda yang menghasilkan bunyi. Tapi untuk pelajaran kali ini kira-kira Bu Gilo akan menjelaskan tentang apa ya? Apakah tentang gagasan pokok lagi atau sumber bunyi lagi? Perhatikan di slide ini. Tuing. Oke. Aha, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok lagi dan indera pendengaran. Sekarang disiapkan bukunya. Oke, disiapkan bukunya. Buka bukunya halaman 49. Oke, Bu Gilo tunggu ya. Jangan lama-lama buka bukunya. Sudah dibuka bukunya halaman 49? Sudah. Di bukunya situ ada bacaan yang berjudul Bermain dan Belajar Bersama. Oke, nah itu bacaannya. Baca sebentar, Bu Gilo kasih waktu. Boleh dibaca lewat sini, boleh dibaca lewat bukunya. Oke, sudah? Sudah ya bacanya? Bacaannya cuma sedikit, jadi bacanya nggak usah lama-lama. Sekarang Bu Gilo tanya, berapa jumlah kalimat pada paragraf tersebut? Jumlah kalimatnya, kalimat itu diakhiri oleh tanda titik. Kira-kira titiknya itu ada berapa? Oke, dihitung ya. Ada berapa situ? Dihitung. Iya benar, ada berapa? Ada 7. Siapa tadi yang sudah menjawab 7? Kalau kalian sudah menjawab 7, kasih di buku paketnya situ bintang 3. Jos, hebat, bener. Berikutnya, kemarin kan kita sudah mempelajari gagasan pokok. Pasti hari ini sudah tahu di manakah atau apa gagasan pokok paragraf tersebut. Di mana? Di mana? Gagasan pokoknya boleh digaris bawahi ya di buku paketnya situ. Oke? Tling-tling. Inilah gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya ada di awal paragraf yang berbunyi Bella, Lucy, Edo, Udin dan Putu sedang bermain bersama. Kira-kira siapa yang sudah menjawab jawaban yang seperti Bu Gilo ini? Kasih bintang 3. Ini 2 ya? 3 di buku paketnya. Oke? Berikutnya, perhatikan. Tetap di bacaan tersebut. Setelah kalian mencari gagasan pokok, sekarang kita cari gagasan pendukungnya. Bu Gilo, apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung itu adalah gagasan penjelas dari gagasan pokok tersebut. Kira-kira ada di mana ya gagasan pendukungnya? Di mana ya? Apakah gagasan pokok itu sama dengan gagasan pendukung? Beda ya. Gagasan pendukung itu gagasan penjelasnya. Sudah dicari gagasan pendukungnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Boleh. Nah, ini dia gagasan pendukungnya. Yang pertama, Lucy berasal dari Nusa Tenggara Timur. Oke. Ya. Maaf, Bella berasal dari Jawa. Yang kedua, baru Lucy berasal dari Nusa Tenggara Timur. Edo berasal dari Papua.
dan Udin berasal dari Jakarta, serta Putu berasal dari Bali. Berikutnya, mereka bermain permainan tradisional engklek. Putu sedang mendapat giliran bermain. Bella, Lucy, Udin, dan Edo menunggu giliran bermain. Dan yang terakhir, mereka mengamati cara bermain Putu. Jadi, secara singkatnya, gagasan pendukung itu adalah sisanya dari gagasan pokok. Kalau kalian sudah menemukan gagasan pokoknya, berarti sisanya tersebut adalah gagasan pendukung. Berikutnya, tetap perhatikan slide-nya ya anak-anak. Coba sekarang dibuka buku paketnya halaman 50. Ayo, dibuka semuanya. Sudah dibuka? Perhatikan bacaan ini. Perhatikan dan dibaca ya. Dibaca. Oke, sudah? Sekarang Bu Kilu tanya lagi. Tadi kan sudah. Berapa jumlah kalimat pada paragraf tersebut? Masih ingat? Kalimat itu diakhiri oleh tanda titik. Perhatikan ya, kalimat itu diakhiri oleh tanda titik. Kira-kira ada berapa kalimat yang ada dalam paragraf tersebut? Sudah? Siap-siap, yang benar nanti dapat bintang 3. Silakan tulis di buku paketnya. Ya, ada 6. Ceng, ada 6. Siapa yang sudah benar menjawab 6? Berarti di buku paketnya dikasih bintang 3. Berikutnya, kira-kira gagasan pokok paragraf tersebut di mana ya? Ya, di mana? Oh, di paragraf pertama. Dibaca lagi dong, ada di mana? Oke, kita lihat ya. Tadi anak-anak sudah jawab di paragraf pertama, di kalimat pertama ya. Nah, ternyata gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Itulah gunanya saling bekerja sama dan hidup rukun. Nah, pertanyaan berikutnya, apa gagasan pendukung paragraf berikut? Kalau tadi gagasan pokoknya berbunyi itulah gunanya saling bekerja sama dan hidup rukun. Kira-kira, ayo gagasan pendukungnya ada di mana? Ada di sini, di paragraf pertama. Akhirnya tugas mereka selesai juga. Yang kedua, ada di kalimat kedua, mereka tampak gembira. Ketiga, mereka dapat bekerja sama meskipun suku bangsa dan agama mereka berbeda-beda. Dan karena itu tugas mereka selesai lebih cepat. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan lebih cepat selesai. Itulah gagasan pendukungnya. Berikutnya, letak gagasan pokok. Bu Gilu akan jelaskan. Tadi kok letak gagasan pokoknya ada di awal sama di akhir ya. Nah, letak gagasan pokok itu bisa di awal dan bisa di akhir. Di akhir mana? Di akhir paragraf atau akhir kalimat. Kenapa kok ada di akhir kalimat? Jika di akhir kalimat tersebut ditandai oleh kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, itulah, dan dapat disimpulkan. Jika ada di akhir kalimat, diingat-ingat ya anak-anak, jika di akhir kalimat atau di akhir paragraf ditandai oleh kata-kata yang ada di sini. Nah kan, kalian membaca itu harus dicari dulu gagasan pokoknya. Setelah dibaca, oh ternyata dalam satu paragraf itu
ada kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dapat disimpulkan yang letaknya di akhir paragraf. Disitulah gagasan pokoknya. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung bersama Bu Gilu. Kali ini kalian belajar dengan Bu Ul, yaitu tentang indera pendengar. Apa ya indera pendengaran kita? Ayo coba. Siapa yang mau jawab ini? Ya, betul. Indera pendengaran kita adalah telinga. Ini telinga kita. Ya, indera pendengaran kita adalah telinga. Bunyi dapat kita dengar dengan indera pendengar, yaitu telinga. Sekarang buka bukunya pada halaman 52. Perhatikan ya gambar bagian-bagian telinga yang ada di buku tersebut. Bagian-bagian telinga kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga atau liang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau gelombang suara. Gelombang bunyi atau suara. Sedangkan liang telinga berfungsi untuk jalannya masuk gelombang bunyi dari daun telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi untuk menampung getaran yang masuk dari daun telinga. Sedangkan saluran eustachius yaitu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara dari telinga luar dengan telinga bagian tengah. Selanjutnya, yang masih bagian dari telinga bagian tengah yaitu 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya, yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput, tingkap jorok, tingkap bundar, dan 3 saluran pendengaran. Di 3 saluran pendengaran ini terdapat alat keseimbangan. Kemudian pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran yang nantinya untuk melaporkan ke pusat saraf kita, yaitu otak. Selanjutnya yaitu bagaimana proses
bagaimana proses cara kerja pendengaran kita? Untuk proses kerja cara pendengaran kita di sini akan disampaikan oleh Bu Muniro. Oke, Bu Mun akan melanjutkan dari penjelasan Bu tadi tentang indera pendengar. Kalau tadi Bu Ul menjelaskan bagian-bagian dari telinga, sekarang Bu Mun akan menjelaskan tentang bagaimana sih kerja dari telinga kita. Kok bisa ya bunyi dari sana kok tiba-tiba terdengar di telinga kita lah. Awalnya bunyi tersebut akan merambat melalui udara. Kemudian bunyi akan diterima oleh daun telinga. Semuanya bisa, yang nggak pakai jilbab ya, yang laki-laki bisa memegang daun telinganya. Selanjutnya dari daun telinga bunyi akan diteruskan melalui lubang telinga atau saluran pendengaran di sini ya, ya. Selanjutnya akan mengenai gendang telinga. Lah, kemudian bunyi tersebut akan membuat gendang telinga itu bergetar. Ya, setelah itu bunyi tadi di gendang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, diteruskan ke tulang martil. Ya, dari tulang martil kemudian ke tulang landasan. Dari tulang martil ke tulang landasan, kemudian dilanjutkan lagi ke tulang sanggurdi. Sampai akhirnya sampai di rumah siput. Lah, dari rumah siput itu nanti ya, di rumah siput itu nanti getaran akan diubah. Bu, diubah menjadi apa Bu getarannya tadi Bu? Lah, getaran tersebut akan diubah menjadi sinyal pendengaran. Dari sinyal pendengaran kemudian akan dilanjutkan ke syaraf pendengar. Lah, dari sinyal pendengaran tadi dilanjutkan ke syaraf pendengar. Lalu rangsangan saraf akan berjalan ke otak kita. Akhirnya di dalam otak ini ya, rangsangan tersebut diterjemahkan ya sesuai dengan bunyi yang kita dengar. Makanya kalau misalkan mama kalian memanggil kalian dari jauh, misalkan, nah, loh kok bisa ya? Padahal mama di sebelah sana, kita di sini, kok bisa dengar ya? Lah, itu tadi cara kerja telinga kita. Dari udara yang merambat diterima oleh apa ini tadi? Daun telinga, kemudian masuk melalui lubang telinga, selanjutnya ke gendang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, kemudian dilanjutkan ke tulang martil, selanjutnya dari tulang martil ke tulang landasan, lalu ke tulang sanggurdi, kemudian sampailah di rumah siput. Di rumah siput itu nanti getaran akan dirubah menjadi sinyal pendengaran. Dari sinyal pendengaran tadi dilanjutkan ke syaraf pendengar. Lah, dari syaraf pendengar tadi itu berjalan ke otak. Akhirnya dari situ diolah, diterjemahkan, bukan diterjemahkan. Dulu bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia bukan. Pasti diolah di sini di otak ya. Kemudian kita bisa mendengar, misalkan mama kita tadi memanggil kita nak, loh langsung dengar kita nak. Lah itu. Oke, ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, selanjutnya lah, meskipun kita itu bisa mendengar dari jauh, tapi kan kadang gitu ada itu ya di telinga kita ya, gangguan yang terjadi pada telinga kita. Ada yang pernah mendengar yang namanya otosklerosis? Oh, belum pernah? Ya wes, ini ya sekarang mau menjelaskan. Otosklerosis itu adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Jadi bukan, kalau ini kan bagian luar. Kalau yang apa namanya, daun telinga itu kan bagian luar, lah ini bagian tengahnya. Kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Lah, tulang pendengar ini tadi ya, tulang itu tumbuh itu secara berlebihan. Jadi tulang itu tumbuh secara berlebihan, sehingga itu menyebabkan nanti tuh
penghantaran bunyi itu menjadi terganggu. Lama-kelamaan itu bisa menyebabkan ketulian. Makanya kan kadang gitu ada orang ya pada deket gini dipanggil, hei assalamualaikum, nggak denger, tuli. Itu bisa jadi itu karena ada kelainan tadi ya, gangguan otosklerosis. Oke, yang kedua mungkin kalian sudah sering mendengar yang namanya otitis media. Apa sih otitis media itu? Otitis media ini juga gangguan pada telinga bagian tengah. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu adalah kuman, adanya kuman di telinga bagian tengah, sehingga di situ akan terbentuk nanah. Di dalamnya itu ada nanah pada rongga telinganya situ, yaitu namanya otitis media. Oke, lah supaya tidak ada gangguan ya, seperti tadi otitis media ada nanah ya di telinga kita. Bagaimana sih cara merawat telinga? Ada yang tahu? Bu, pakai itu pensil dimasukkan di sini Bu untuk mengeluarkan kotorannya loh. Jangan. Oke, bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, membersihkan telinga itu dengan benda halus. Jangan misalkan di depan kita ada pensil atau ada remote TV harus dimasukkan gitu ya. Jangan, tidak boleh. Lidi dimasukkan langsung gini loh. Telinganya bisa sakit, bisa rusak nanti ya. Yang kedua, menghindari suara bising. Contohnya jangan berteriak tepat di depan telinganya, atau menonton televisi dengan suara yang amat sangat keras sekali, kenceng sehingga ininya ikut sakit. Nah itu jangan. Yang ketiga, jika merasa telinganya sakit, itu segera pergi ke dokter. Jangan ditunggu lama-lama, nanti aja, akhirnya nanti tambah memburuk. Pokoknya jika telinganya sakit itu langsung pergi ke dokter. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Selanjutnya jangan lupa kerjakan e-learningnya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum.